Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Isaac Newton. Adapun poin-poin yang ingin saya bahas dalam materi Isaac Newton berikut ini adalah biografi mengenai Isaac Newton, tempat dan tanggal kematian Isaac Newton, perjalanan hidup Isaac Newton, dan karya-karya yang ditemukan oleh Isaac Newton. Materi poin pertama yang ingin saya jelaskan mengenai Isaac Newton yaitu tentang biografi Isaac Newton, perjalanan hidup Isaac Newton, hingga kematian Isaac Newton. Sir Isaac Newton lahir pada 4 Januari tahun 1643 di Woolsthorpe, Lincolnshire, Inggris, dan meninggal pada 31 Maret tahun 1727 di Kensington, Middlesex, Inggris. Makamnya ditempatkan di Westminster Abbey. Kebangsaannya Inggris. Isaac Newton ini adalah seorang superstar fisika, matematika, dan astronomi bahkan pada masanya sendiri. Dia merupakan pengikut aliran heliocentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dia dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik. Dia menguasai jabatan tertinggi sebagai profesor matematika Lucasian di Universitas Cambridge di Inggris. Peran yang sama kemudian diisi berabad-abad kemudian oleh Stephen Hawking. Newton menyusun beberapa hukum gerak, beberapa prinsip matematika paling berpengaruh hingga hari ini. Semuanya digunakan para ilmuwan untuk menjelaskan cara kerja alam semesta. Newton lahir pada tahun 1642 di sebuah rumah bangsawan di Lincolnshire, Inggris. Ayahnya telah meninggal 2 bulan sebelum kelahirannya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah lagi dan dia tinggal bersama neneknya. Dia tidak tertarik dengan pertanian keluarga, jadi ia dikirim ke Universitas Cambridge untuk belajar. Newton lahir tidak lama setelah kematian Galileo, salah satu ilmuwan terbesar sepanjang masa. Galileo telah membuktikan bahwa planet berputar mengelilingi matahari, bukan bumi seperti yang dipikirkan orang saat itu. Newton sangat tertarik dengan penemuan Galileo dan penemuan lainnya. Newton berpikir alam semesta bekerja seperti mesin dan beberapa hukum sederhana mengaturnya. Seperti Galileo, ia menyadari bahwa matematika adalah cara untuk menjelaskan dan membuktikan hukum-hukum tersebut. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal yaitu Principia pada tahun 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan 3 hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton memulai sekolah saat tinggal bersama neneknya di desa dan kemudian dikirimkan ke sekolah bahasa di daerah Grantham di mana dia akhirnya menjadi anak terpandai di sekolahnya. Saat bersekolah di Grantham, dia tinggal di kos milik apoteker lokal yang bernama William Carlyle. Sebelum meneruskan kuliah di Universitas Cambridge pada usia 19, Newton sempat menjalin kasih dengan adik angkat William Carlyle yang bernama Anne Stoller. Saat Newton memfokuskan dirinya pada pelajaran kisah cintanya dengan menjadi semakin tidak menentu dan akhirnya Stoller menikahi orang lain. Banyak yang mengatakan bahwa Newton selalu mengenangkan kisah cintanya walaupun selanjutnya tidak pernah disebut Newton memiliki seorang kekasih dan bahkan pernah menikah. Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mengenyam pendidikan di sekolah The King's School yang terletak di Grantham. Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi petani saja. Bagaimanapun Newton tidak menyukai pekerjaan barunya. Kepala sekolah King's School kemudian meyakinkan ibunya untuk mengirimkan Newton kembali ke sekolah hingga ia dapat menamatkan pendidikannya. Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang memuaskan. Pada Juni 1661, Newton diterima di Trinity College, University Cambridge sebagai seorang sijar atau disebut dengan mahasiswa yang belajar sambil bekerja. Pada saat itu, ajaran universitas didasarkan pada ajaran Aristoteles, namun Newton lebih memilih untuk membaca gagasan filsufat modern yang lebih maju seperti Descartes dan astronom seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. Pada tahun 1665, ia menemukan teorema binomial umum dan mulai mengembangkan teori matematika yang pada akhirnya berkembang menjadi kalkulus.
Segera setelah Newton mendapatkan gelarnya, pada Agustus tahun 1665, Universitas Cambridge ditutup karena adanya wabah besar. Walaupun dalam studinya di Cambridge biasa-biasa saja, studi privat yang dilakukan di rumahnya di Worcester selama 2 tahun mendorongnya mengembangkan teori kalkulus, optika, dan hukum gravitasi. Pada tahun 1667, ia kembali ke Cambridge sebagai pengajar di Trinity. Pada tahun 1699, anggota Royal Society mulai menuduh Leibniz menjiplak karya Newton. Perselisihan ini memuncak pada tahun 1711. Royal Society kemudian dalam suatu kajian memutuskan bahwa Newtonlah penemu sebenarnya dan menancap Leibniz sebagai penjiplak. Kajian ini kemudian diragukan karena setelahnya ditemukan bahwa Newton sendiri yang menulis kata akhir kesimpulan laporan kajian ini. Sejak itulah bermulainya perselisihan sengit antara Newton dengan Leibniz. Perselisihan ini berakhir sepeninggal Leibniz pada tahun 1716. Newton umumnya diakui sebagai penemuan teorema binomial umum yang berlaku untuk semua eksponen. Ia juga menemukan identitas Newton, metode Newton, mengklasifikasikan kurva bidang kubik, memberikan kontribusi yang substansial pada teori beda hingga dan merupakan yang pertama untuk menggunakan pangkat perpecahan serta menerapkan geometri koordinat untuk menurunkan penyelesaian persamaan Diopantus. Ia dipilih untuk menduduki jabatan Lucian Professor of Mathematics pada tahun 1669. Pada tahun 1679, Newton kembali mengerjakan mekanika benda langit, yaitu gravitasi dan efeknya terhadap orbit planet-planet, dan referensi terhadap hukum Kepler tentang gerak planet. Ini dirangsang oleh pertukaran surat singkat pada masa 1679 sampai 80 dengan Hooke, yang telah ditunjukkan untuk mengelola korespondensi Royal Society dan membuka korespondensi yang dimaksudkan untuk meminta sumbangan dari Newton terhadap jurnal ilmiah Royal Society. Baginya kembali ketertarikan Newton terhadap astronomi mengadakan rangsangan lebih lanjut dengan memunculkan komet pada musim dingin pada tahun 1680 sampai 1681 yang dibahasnya dalam korespondensi dengan John Plamstead. Setelah diskusi dengan Hooke, Newton menciptakan bukti bahwa bentuk elips orbit planet akan berasal dari gaya sentripetal yang berbanding terbalik dengan kuadrat vektor jari-jari. Newton mengirimkan hasil kerjanya ini ke Edmund Halley dan ke Royal Society dalam De Motu Corporum Ingenium, sebuah risalah yang dituliskan dalam 9 halaman yang disalin ke dalam buku register Royal Society pada Desember tahun 1684. Risalah inilah membentuk inti argumen yang kemudian akan dikembangkan dalam Principia. Principia dipublikasikan pada 5 Juli pada tahun 1687 dengan didukung dan bantuan keuangan dari Edmund Halley. Dalam karyanya ini, Newton menyatakan hukum gerak Newton yang memungkinkan banyak kemajuan dalam revolusi industri yang kemudian terjadi. Hukum ini tidak direvisi lagi dalam lebih dari 200 tahun kemudian, dan masih merupakan fondasi dari teknologi non-relativistik dunia modern. Dia menggunakan kata Latin gravitasi atau berat untuk efek yang kemudian dinamakan sebagai gravitasi dan mendefinisikan hukum gravitasi universal. Berkat Principia, Newton diakui dunia internasional. Dia mendapatkan lingkaran pengagum, termasuk matematikawan kelahiran Swiss Nicolas Fatio de Duillier yang menjalin hubungan yang intens dengannya sampai tahun 1693. Saat hubungan tersebut mendadak berakhir, pada saat bersamaan Newton menderita gangguan saraf. Pada April tahun 1705, Ratu Anne mengangkat Newton sebagai kesatriaan pada saat kunjungan ke Trinity College, Cambridge. Pengangkatan ini kemudian didorong oleh perhitungan politik sehubungan dengan pemilihan parlemen pada bulan Mei 1705. Daripada pengakuan karya-karya ilmuwan Newton ataupun jasanya sebagai empu pencetakan uang logam, Newton adalah ilmuwan kedua yang diangkat sebagai kesatria setelah Francis Bacon. Mendekati akhir hayatnya, Newton bertempat tinggal di Cranberry Park dekat Winchester dengan kemenangkan perempuan dan suaminya sampai wafatnya pada tahun 1727.
Newton wafat dalam tidurnya di London pada tanggal 31 Maret dan dikebumikan di Westminster Abbey. Kemenakannya, Catherine Bacon Conduit bertindak sebagai tuan rumah pada saat-saat urusan sosial di rumahnya di Jermyn Street di London. Dia adalah pamannya yang sangat penyayang. Menurut surat Newton kepada Catherine Bacon pada saat kemenakannya itu sedang memulihkan diri dari penyakit cacar. Newton yang tetap melajang telah membagikan sebagian besar harta miliknya kepada sanak keluarga pada tahun-tahun terakhirnya dan wafat tanpa meninggalkan warisan. Setelah kematiannya, tubuh Newton ditemukan mengandung sejumlah besar raksa yang mungkin sebagai akibat studi alkimianya. Keracunan air raksa dapat menjelaskan keeksentrikan Newton di akhir hayatnya. Materi Isaac Newton yang selanjutnya yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai penemuan-penemuan karya Isaac Newton. 3 penemuan Isaac Newton yang mengubah dunia yaitu yang pertama, teleskop modern. Newton berhasil menciptakan teleskop modern. Sebelum Newton, teleskop modern standar hanya memberikan magnification atau membesar dan meninggalkan sejumlah kelemahan. Dikenal sebagai teleskop pembias, mereka menggunakan lensa kaca yang mengubah arah warna pada sudut yang berbeda. Metode ini menyebabkan chromatic aberration ala fuzzy, area tidak fokus di sekitar objek yang dilihat melalui teleskop. Setelah mengutak-atik dan menguji lensa tersendiri, Newton akhirnya menemukan solusinya. Dia mengganti lensa pembiasan dengan cermin, termasuk yang besar atau cekung untuk menunjukkan gambar utama dan lebih kecil atau datar sebagai pemantul yang akan menampilkan gambar ke mata. Teleskop pemantul baru Newton lebih kuat dibandingkan versi sebelumnya, dan karena dia menggunakan cermin kecil untuk memantulkan gambar ke mata, dia bisa membuat teleskop yang jauh lebih praktis. Model pertamanya yaitu membuat pada 1668 dan disumbangkan ke Royal Society Inggris, memiliki panjang hanya 6 inci, tapi bisa memperbesar objek sebanyak 40 kali. Desain teleskop sederhana Newton masih digunakan sampai sekarang, baik oleh astronom amatir dan ilmuwan dari Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Penemuan selanjutnya yaitu mengembangkan analisis spektral. Newton telah membantu umat di bumi ini memahami dan mengidentifikasi 7 warna pelangi. Dia mulai mengerjakan studinya mengenai cahaya dan warna bahkan sebelum membuat teleskop pemantul. Mengintip biografi Senin sebelum Newton pada Le Monde berpegang pada teori kuno mengenai warna, termasuk Aristoteles. Beberapa ilmuwan bahkan percaya warna pelangi terbentuk oleh air hujan yang mewarnai sinar langit. Newton tidak setuju dengan gagasan tersebut. Dia akhirnya melaksanakan serangkaian percobaan yang berujung tanpa pembuktian. Pada akhirnya Newton bekerja di kamarnya yang gelap dan mengarahkan cahaya putih melalui sebuah prisma kristal di dinding yang dipisahkan menjadi 7 warna. Para ilmuwan sudah tahu banyak dari warna tersebut, tapi mereka percaya prisma itu sendiri yang mengubah cahaya putih menjadi warna tersebut. Tapi saat Newton membiaskan warna-warna yang sama kembali ke prisma dan mereka membentuk cahaya putih, membuktikan cahaya putih atau sinar matahari sebenarnya merupakan kombinasi dari semua warna pelangi. Adapun penemuan Isaac Newton yang selanjutnya yaitu hukum gravitasi dan kalkulus. Prinsipia memuat karya Newton yang pertama kali diterbitkan tentang gerakan planet dan gravitasi. Menurut legenda populer, Newton muda sedang duduk di bawah pohon di pertanian keluarganya saat apel jatuh di atas, menginspirasi teorinya yang terkenal. Newton mengumpulkan jika gaya gravitasi menarik apel dari pohon, maka berpeluang juga melakukan tarikan terhadap benda lain. Teori Newton membantu membuktikan semua benda sekecil apel dan seberat planet tunduk pada gravitasi. Gravitasi membantu menjaga planet berputar di sekitar matahari dan menciptakan pasangan surut sungai. Hukum Newton juga menyatakan tubuh yang lebih besar dengan massa lebih berat melakukan tarikan gravitasi lebih besar. Itu sebabnya astronot yang berjalan di bulan yang jauh lebih kecil massanya mengalami rasa tidak berbobot karena tarikan gravitasinya rendah. Untuk membantu menjelaskan teorinya mengenai gravitasi dan gerak, Newton membantu menciptakan bentuk matematika baru yang terspesialisasi. Awalnya dikenal sebagai flux dan sekarang kalkulus. Dia
Dia memetakan keadaan alam yang terus berubah dan variabel dengan cara yang tidak bisa dilakukan aljabar serta geometri yang ada. Demikianlah materi mengenai Isaac Newton yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.